Praja. Selamat datang kembali di podcast kita Praja Banyak. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas topik dan isu-isu yang hangat di kalangan Gen Z, tentunya dengan pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Jadi kita mau bahas apa nih di podcast kali ini? Jadi sekarang itu kita akan bahas tentang FOMO atau Fear of Missing Out. Jadi ternyata itu di dunia politik itu FOMO itu sangat meresahkan ya Cinta. Jadi penyebaran hoax itu sangat marak terjadi sekarang ini. Ya benar sekali. Tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berputar di kepala kita, banyak ada yang menjawab nggak sih? Yang kompeten untuk menjawab tentang masalah ini. Betul sekali Cinta. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu aja nggak sih? Iya. Praja Madya Putri Berliana Cinta Adina Mait dari Sulawesi Utara. Praja Madya Putra Muhammad Ganesabillah dari Yogyakarta. Dan kita mengundang dua narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai FOMO ini. Bisa mungkin narasumber yang memperkenalkan diri? Baik, terima kasih karena sudah diundang di podcast ini. Saya izin memperkenalkan diri, Praja Madya Putra Rangga Pambudi, asal pendaftaran Jawa Timur. Izin memperkenalkan diri, Praja Madya Putri, PBKB Pangbobolan, asal pendaftaran Sumatera Utara. Jadi kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita kan bahas tentang FOMO nih. Kalau di kalangan Gen Z kan FOMO ini kayak apa ya? Apa-apa dibilang FOMO, mau menekuni suatu hobi, suatu kegiatan tertentu dibilang FOMO aja sih kamu, kayak gitu kan. Naik gunung juga. Naik gunung juga dibilang FOMO. Nonton konser Bruno Mars aja dibilang FOMO, parah kali. Jadi kita mau tanya nih sama Kak Rangga dulu kali ya. Menurut Kak Rangga nih, FOMO tuh sebenarnya apa sih? Tapi kita kaitkan dengan permasalahan politik. Ya, di politik pemerintahan. Politik pemerintahan, bukannya apa sih FOMO sama politik pemerintahan ini? Ya, jadi FOMO itu sendiri sebenarnya terlalu banyak dari kalangan generasi muda ini. Mungkin gara-gara kaum milenial ini sering menyebut FOMO, cuman mereka itu kurang tahu apa itu arti FOMO. Sebenarnya FOMO itu fear of missing out, seperti yang disampaikan oleh host tadi. Cuman kalau menurut saya sendiri, FOMO itu sendiri kalau di kalangan kami itu adalah orang itu sebenarnya nggak mau ketinggalan. Jadi orang itu sesuatu ada yang hype itu biasanya diikuti dengan FOMO. Jadi sebelumnya itu biasanya ada sesuatu yang hype atau isu panas yang mungkin terdengar di telinga mereka, tapi mereka belum tahu betul apa itu di dalamnya, apa itu topiknya. Jadi mereka belum benar-benar riset lah apa itu beritanya. Misal ada berita. Nah mereka FOMO seperti kayak lari. Misal lari, ada juga yang FOMO. Orang-orang seleb-seleb pada ikut lari, banyak lari, udah 20 kilo, 30 kilo. Cuman mereka kan seperti kalau bisa dibilang mereka pasti latihannya udah beberapa bulan kan, beberapa tahun. Cuman baru postingnya mungkin pada saat hari ini. Cuman orang-orang yang FOMO itu nggak tahu tentang apa itu FOMO lari, apa itu tentang bagaimana cara berlari yang benar. Itu tapi mereka langsung 10 kilo, 20 kilo. Jadi kan yang cedera siapa? Badan sendiri. Nah itu juga yang bisa dikaitkan dengan dunia politik saat ini, di mana gara-gara isu-isu yang beredar seperti peraturan yang dirubah gara-gara anak presiden mau jadi wakil kayak gitu kan, jadi orang-orang itu generasi milenial ini mulai terbuka melek dengan politik seperti itu. Jadi kalau saya sendiri mengaitkan dengan dunia politik itu ya gitu, orang yang nggak mau ketinggalan tentang politik tapi belum tahu betul sebetulnya apa itu politik dan apa itu dunia pemerintahan. Ya benar-benar banget. Nah, sebelumnya kan tadi Kak Budi kan menyebutkan bahwasanya FOMO itu bisa mendorong penyebaran hoax di kalangan Gen Z. Nah, menurut Kak Wiwi sekarang, apa sih yang menyebabkan FOMO itu lebih rentan terjadi ke Gen Z sendiri? Nah, untuk saat ini ya, beberapa Gen Z itu, bukan beberapa sih, pada umumnya Gen Z itu sering mendapatkan informasi namun kurang berpikir kritis dalam mendapatkan informasi itu. Kayak ya dia udah dengar berita nih langsung sebar Biar nggak ketinggalan berita ya. Biar update. Tapi belum tahu kebenarannya nih. Jadi banyak yang harus diubah, harus dipelajarin oleh Gen Z saat ini tuh. Kita harus bukan fokus pada kecepatan kita memberikan informasi, tapi kita harus saring dulu kebenarannya informasinya.
Yang paling penting itu dia edukasi dalam literasi. Karena kita bisa melihat di beberapa berita, kita bisa tahu nih, ini berita hoax atau fakta. Kita juga sebagai Gen Z pasti udah tahu bagaimana cara mengecek, bagaimana cara melihat situs-situs resmi yang memberikan informasi yang benar, yang bukan gosip. Jadi kita harus memahami juga apa sih berita yang beredar ini benar faktanya atau tidak. Begitu. Ya benar banget. Nah berarti sebenarnya peranan media sosial ini cukup besar ya. Karena Gen Z sekarang tuh cenderung pengen terus up to date gitu sama berita. Kalau ditanya, kamu tahu berita ini nggak? Terus dia belum tahu, kayak dia update kayak gitu. Jadi menurut Kak Rangga nih, seberapa besar sih tekanan sosial ini mempengaruhi cara berpikirnya Gen Z? Mungkin karena menurut saya Gen Z itu sendiri karena dari perbandingan aja ya, kalau kita dibandingkan sama generasi yang tahun 90-an, tahun 80-an, kan mereka kan dari kecil itu belum pegang apa namanya gadget. Cuman kalau Gen Z ini belum cukup usia, dimana kan ada kalau di TV itu 17 plus kan, atau 20 tahun lebih gitu kan. Cuman mereka itu secara usia belum matang, tapi udah dipegangin apa namanya itu media sosial, juga gadget. Jadi mereka itu belum cukup umur untuk menerima berita-berita dari luar ini. Jadi mereka itu kaget lah secara psikis itu belum siap, ditambah dengan mungkin pertemanan mereka itu udah seringkali mengait-ngaitkan dengan dunia teknologi itu kudet lah, mungkin ini kurang, kalau lu nggak tahu berita ini berarti lu ketinggalan zaman kayak gitu. Jadi secara tidak langsung sekarang itu lebih kena ke psikisnya. Jadi berhubungan dengan hal tersebut, makanya Gen Z itu rentan kena berita hoax. Jadi sebenarnya itu buat edukasi juga ya Mas Budi. Jadi nggak cuma ikut tren aja gitu, FOMO takut ketinggalan. Nah jadi menurut Kak Feby sekarang, apakah ada andil dari pemerintah atau institusi pendidikan untuk menekan penyebaran hoax ini bagaimana? Ya, kalau kita dari lingkup kampus kita aja mungkin ya. Jadi kita di IPDN ini sering sekali mendapatkan berita-berita isu-isu miring, baik di lingkungan kita sendiri atau Forwarded message, pesan di sekali WA dilihat. Times. Diteruskan Berkali-kali itu sampai. Nah, padahal itu banyak sekali yang hoax, yang gosip aja, hanya omongan-omongan orang. Jadi menurut saya jangan, kalau sudah dapat berita itu jangan langsung disebar. Iya. Jangan langsung disebar, jangan langsung ada info begitu, jangan. Jadi misalnya cari dulu kebenarannya, cari dulu faktanya, benar nggak nih. Cari dari situs yang memang resmi, yang memang terpercaya sudah mengeluarkan berita-berita yang fakta begitu. Jadi cari dulu, baru mulai diskusikan ke orang-orang, benar nggak yang kayak gini-gini, menurut kamu gimana? Jangan langsung menyebarkan berita yang sebenarnya itu tidak. Sobat Praja, kalian ini termasuk nggak sama di golongan orang-orang yang baru dapat berita, belum tahu kebenarannya, asal di forward aja, langsung diperbincangkan dengan soy, kalian tahu nggak ini, tapi kalian nggak tahu itu benar apa enggak. Tiba-tiba aja muncul pesan sekali dilihat, wah nggak bisa di screenshot, di foto lah pakai HP lainnya. Disebar langsung, Disebar. apalagi yang menguntungkan Praja itu. Itu langsung. Info. Susah dihilangkan tuh begini. Jadi berita yang menguntungkan Praja itu selalu dipercaya. Benar sekali. Bahkan info cuti dari Warek 5 aja dipercaya. Padahal Warek 5 tidak Ada Warek 5 ada. Jadi ya memang sih untuk FOMO bahkan sampai merujuk ke penyebaran hoax atau berita tidak berdasar itu terlalu sering dan marak terjadi. Nah, menurut kalian ini kira-kira kebijakan yang sudah dikeluarkan baik dari pemerintah maupun institusi-institusi yang membawahi, misalkan di sini IPDN ya kan membawahi kita Praja, kebijakannya udah ini nggak sih, udah mumpuni nggak sih untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi? Karena kayak yang kita lihat tetap aja sih berita-berita hoax itu cepat menyebar, orang-orang terlalu nggak
nggak berpikir dulu, langsung main asal-asal bagi cerita yang nggak berdasar. Asal Misalnya, meneruskan. iya, kebijakan ini udah tepat nggak sih? Atau ada kebijakan yang tertentu dari kalian yang kalian rasa pas gitu untuk mencegah hal ini? Mungkin kalau menurut saya, mungkin kalau kita tetap seperti zaman dahulu dibatasi HP itu nggak bisa. Soalnya perkembangan zaman itu semakin eksponensial, semakin cepat. Jadi kalau kita membatasi anak-anak atau mungkin berapa umur itu nggak boleh pegang HP atau melarang ini itu, memblokir ini itu, justru malah mereka itu semakin penasaran dengan apa itu yang diblokir. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kita tetap memfiltrasi. Kalau dari segi kebijakan sebenarnya udah, cuman mungkin kurang apa ya, terlalu banyak pihak-pihak yang lolos. Jadi nggak semua itu bisa gimana ya, bisa terfiltrasi dengan benar. Mungkin untuk konten-konten yang harusnya tidak untuk anak, tapi untuk anak. Jadi menurut saya karena kurangnya filtrasi usia dan mungkin bagaimana dari sisi konten itu tidak bisa dilindungi untuk anak, mungkin ini yang dikhususkan untuk anak, ini dikhususkan untuk orang dewasa, ini dikhususkan untuk mahasiswa. Mungkin kan itu kan sistem algoritma. Cuman kadang itu sistem algoritma tersebut kalau kita mengikuti dari pihak perusahaan, misal TikTok gitu, kurang, jadi kurang bisa ini. Soalnya mereka target marketnya itu adalah konsumen, bukan seperti pemerintah. Karena kita ingin mencerdaskan bangsa, menurut saya. Nah, betul sekali Mas Budi. Dan seringkali itu kalau kita membawa berita yang hoax itu akan menurunkan citra kita juga sebagai pembawa berita, atau citra mungkin yang memberitakan lembaga dari mana itu. Nah, menurut Mas Budi, kita kan sebagai praja ini. Nah, agar kita tetap bebas bermedia sosial tapi tidak terbawa arus. Nah, itu kan yang sulit di situ Mas Budi. Nah, itu gimana caranya? Untuk menjadi praja ya, mungkin sebetulnya kalau menjadi praja itu sendiri, kalau dari doktrin-doktrin kontingen mungkin udah melarang ya, cukup melarang kita ya, mungkin cukup membatasi lah, bukan melarang. Tapi kalau sebenarnya kalau dari kita sendiri kan kita bukan orang yang mungkin dari sisi lain kurang berpendidikan. Jadi kita kan orang-orang yang berpendidikan. Kita juga masuk sini juga udah seleksi. Mungkin kita bisa lah untuk membatasi diri kita sendiri. Jadi kita itu semakin awas lah di dunia media sosial yang semakin kesana kesini itu semakin ngawur lah. Makanya itu kita sendiri bisa memulai dari bagaimana kita membatasi diri kita untuk konten-konten yang tidak selayaknya. Seperti yang mungkin yang marak di saat ini selain hoax ya mungkin dari berita-berita politik yang tersebar itu sendiri tidak sesuai dengan apa realitanya gitu. Jadi kalau dari praja itu sendiri sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Cuman bagaimana praja itu sendiri bisa mengajak mungkin masyarakat, keluarga atau teman-teman yang lain yang mungkin kurang tahu, kita bisa memberitahu gini loh yang betul itu. Jadi gini loh kita itu dapat ibaratnya bersosial media yang baik dan benar itu gimana gitu. Itu kalau menurut saya. Oke, jadi kalau di lingkup praja nih, kayak praja nih kalau dikasih tahu bisa langsung mengerti kan. Tapi Gen Z kebanyakan di luar sana tuh apa ya, mungkin belum sepenuhnya berkembang cara berpikirnya, belum terlalu kritis menyikapi sesuatu, jadi main asal-asalan aja apa yang mereka rasa wah keren nih, nah itu langsung kayak dilakuin aja tanpa pikir panjang. Nah, menurut KPB gimana sih kita kayak langkah konkret yang bisa praja lakukan nih biar kita nih bisa mengedukasi Gen Z yang seumuran sepantaran kita, biar mereka makin sadar diri lagi, biar mereka makin kritis lagi dalam menyikapi suatu berita gitu. Apa pandangan dari KPB? Memakai sosial media sebagai alatnya, karena Gen Z juga semakin marak dalam bersosial media ya. Kita mungkin sebagai praja bisa memberikan video edukasi kepada teman-teman sepantaran kita di luar sana, kayak ayo ngajak gini loh, kita jangan mudah terpengaruh loh, sedikit-sedikit sumbu kita pendek loh, jangan begitu. Kayak ya udah, kita terima berita, kita lihat dulu, kita baca dulu kebenarannya.
Terus kita juga sebagai pelajar mungkin bisa saling menyampaikan. Kita juga kan ada punya teman ya di luar, di kampus luar, kampus lain begitu. Mungkin kita bisa memberikan mereka pemikiran-pemikiran yang kita bisa ajak mereka diskusi. Bahasannya ini sangat-sangat menarik ya. Sudah sangat menyeluruh, Sangat komprehensif. menyeluruh. Yang kita mau tanyakan itu udah dijawab dengan sangat-sangat baik oleh narasumber kita. Jadi sobat Praja, menyikapi masalah FOMO ini kita benar kan harus kritis dalam menyikapi hal-hal. Kita tuh harus sadar bahwa informasi-informasi yang kita terima itu harus kita saring terlebih dahulu sebelum kita sebarluaskan. Apalagi informasi-informasi yang menyangkut soal politik. Karena apalagi kita ini sebagai seorang praja kan membawa nama baik lembaga dan sangat-sangat tidak etis nampaknya bila praja itu kelihatan kayak penyebar hoax, main dia jadi oknum penyebar hoax di media sosial, nggak memperhitungkan kebenarannya, langsung saja menyebar hoax, kan itu sangat-sangat jelek. Fatal sekali. Fatal sekali. Bisa merusak citra Iya. pemerintahan juga. Benar, kita ini calon-calon pemimpin loh. Harus jadi contoh, harus jadi teladan. Nah, cukup panjang ya pembahasan kita dan cukup menyeluruh juga. Dan mungkin apa kata-kata terakhir yang mau disampaikan kepada sobat praja nih? Jadi untuk sobat-sobat praja dan siapapun yang menonton video ini, jadi menurut saya sendiri bahwasanya kita itu harus bijak dalam bermedia sosial. Dikarenakan kalau bukan kita sendiri yang memfiltrasi hal tersebut, kalau bukan kita sendiri yang stop untuk menyebar hoax, itu siapa lagi? Cari dulu sumbernya, cari dulu dari siapa itu berasal, gimana kita bisa dapat itu hoax atau tidak, itu beritanya dari mana, itu kita harus cari dulu. Jangan asal sebar dulu, ada berita ini sebar, ada berita itu sebar. Jadi kesannya kita itu jadi kayak gimana ya, kurang paham mengenai hal tersebut, tapi kita udah menyebarkannya ke media sosial dan itu bisa memberikan dampak buruk kepada semua. Mungkin untuk kita tidak memberikan dampak buruk, tapi bisa jadi dari orang kedua, orang ketiga yang menyebarkan hal tersebut bisa jadi mendapatkan dampak buruk di dia sendiri. Nah, itu jadi untuk kawan-kawan berpandai-pandailah untuk bermedia sosial ya, betul. Makanya itu jadi pesan dari kami untuk rekan-rekan semua, praja atau bukan, ataupun dari mahasiswa lain yang menonton video ini, terkhusus dalam yang kami bahas ini tadi, politik, itu pandai-pandailah dalam memfiltrasi berita tersebut. Kalau dari saya sendiri untuk rekan-rekan praja dan juga teman-teman yang di luar, lebih bijak lagi dalam bersosial media, dalam menerima berita. Jangan mudah terpancing, jangan juga ikut-ikutan dengan tren yang ada, yang biar tidak mau dibilang kudet aja, jadi ikut-ikutan tapi belum tahu bagaimana harusnya mengikuti tren itu, bagaimana harusnya menyikapi tren itu. Tapi tolong sekali untuk kita sebagai anak muda yang menjadi penerus bangsa nanti untuk bijak dalam sosial media, karena saat ini menurut saya hal yang paling penting dalam negara ini sosial media, karena udah itu menjadi masalah, pokok masalah kita dan menjadi pokok solusi juga bagi negara kita. Jadi untuk lebih bijak lagi dalam sosial media, jangan mudah menerima dan menyebar berita hoax, dan juga bijak dalam bersikap dan berpikir, dalam berkritis dalam berpikir. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Kak Budi dan Kak Feby atas wawasan yang telah diberikan dan kesan-kesan kepada praja ya. Khusus buat praja. Nah, terima kasih buat penonton juga yang sudah mengikuti podcast kami sampai akhir ini, dan selamat menjalani siklus seperti biasanya. Oke, jadi podcast kali ini kita tutup dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Praja menyuarakan.